terjadi seorang bojone Wito Sampita dengan aku nawarin dong. Pertama kali Ingrang ini orang tak telepon, Mbak Pluk gimana? Gas pakai. Oke. Loh, pertanyaannya di sini ada masalah nanti berat badan yang dipertanyakan oleh bojone Sampita. Saya akan berlatih dan menurunkan berat badan saya. Wani nggak? Banyak netizen nggak bakal wani Pak, dan sebagainya Pak. Gimana Mbak penanggapan sampean untuk menanggapi netizen ini? Apakah wani? Apakah 90% bakal naik nih Pak? Lu wani dong kalau Deal, Pak. Bodoh karo bae sampai tak support aku tak support. Kono ACC aku tak ACC. Luar biasa Pak. Luar biasa. 1000% Pak dukungan suaminya Pak. Mantap Pak. Luar biasa. Kono Pak Astriku. Iya. Wani tenan apa ora ngono kan. Terkonfirmasi sama saya 2 kali live itu emang mau aku Pak. Ora usah omong tok, ayo naik timbangane Gur. Omong wis karuan diselesaikan ndek ring. Gak ada masalahnya apa kok diselesaikan? Yo gak ono pokoknya mau garing. Lah cangkem iki digawe mangan digawe rasa-rasa. Pancang. Wis sing ngomong celutak kan ngono. Halo bro, kembali lagi di channel akun YouTube-nya J83 Podcast bersama kali ini kita bersama kedatangan bintang tamu dari arek-arek Lumajang, arek influencer. Dia adalah pasangan suami istri yang yang lagi gimana ya? Lagi ngeri gitu. Dan infonya dia akan bakal naik di atas ring J-Break dan pertama kali J-Break membawa petinju influencer wanita. Siapa lagi kalau bukan Mbak Pluk. Halo Mbak Pluk, kabarin Mbak Pluk? Mas P, kabarnya? Siap, Bos. Oh iya Mbak, sebelum ke dunia influencer apa sih background asli sampean apa sih sebenarnya? Ibu rumah tangga. Terus kok bisa diterjun di dunia influencer itu apa hanya iseng-iseng semata atau gimana? Di wong kiri. Gitu Mbak. Ya apa? Halo Pak. Memang kita harus mengikuti digitalisasi ya. Ya. Mau ndak mau kita harus mau untuk mengikuti pasar digitalisasi. Kita harus eksis. Basicnya aku ini memang seneng nyanyi, seneng entertain. Yeah. Kenapa nggak tak luapkan di situ aja? Kan gitu. Kan gratis nih. Gitu ya, Mbak. Iya kan, media sekarang gratis ya. Kita bisa mengeksplor apa yang kita mau. Tapi sekarang udah punya nama ya. Pertama kali konten masih belum punya nama Mbak ya. Aku tahu kenalnya beliau tuh dari kontennya tuh apa Mbak ya? Marah-marahin suami. Iya, makan itu. Itu aku kenal sopo arek iki gitu. Ya pakai Sony bagus itu. Nah, sekarang gimana Mbak? Apa dari hasil konten sampean itu apa yang bisa memberikan warna buat sampean? Satu, saya punya branding personal, saya lebih dikenal. Kedua, ekonomi saya lebih bagus. Gitu ya Pak ya? 10 kali lipat lebih bagus. Terus kalau, mantap Pak, mantap Pak. Gini, saya mau lebih, Iya, Pak. lebih detail sedikit ya. Triggernya apa? Kok bisa akhirnya bisa ibaratnya kok menekuni dunia konten kreator? Mungkin bisa ceritakan dulu mungkin apa sih basicnya Mbak Pluk sebelum jadi konten kreator apa itu biasanya? Tadi kan dia bilang rumah tangga Pak. Ibu rumah tangga? Hanya ibu rumah tangga? Hanya ibu rumah tangga yang kebingungan gimana caranya aku bisa menghasilkan uang. Satu, kedua saya gimana caranya dapat hiburan. Saya pertama tidak mau, tapi yang terjun duluan suami. Yang terjun di sosial media suami dulu. Tapi keren sih, kadang-kadang menjadi salah satu hal yang kurang seimbang. Artinya banyak yang salah paham, suami istri biasanya konten gitu kan. Berarti kan salah satunya support suami yang luar biasa. Ya. Nah, sejauh apa Mas jenengan sebagai suami mendukung seorang Mbak Pluk untuk benar-benar murni, real menjadi konten kreator yang awalnya mungkin nggak ada duitnya, yang akhirnya membuahkan hasil. Dukungan apa yang sampai berikan kepercayaan kepada seorang istri? Dukungan totalitas pokoknya ya. Karena saya merasa hidup di Jember ya. Jember itu kota kecil, apalagi kita itu di pesisir pinggiran ya. Pinggiran ya, mencari pekerjaan apa di sana kan itu ya. Pada akhirnya saya berpikir mulai menggeluti media sosial. Tapi ternyata Pak saya itu nggak laku dijual. Saya nggak laku dijual. Nggak bisa. Nggak laku. Pada akhirnya saya mulai mendorong Mbak Pluk untuk ayo kamu yang konten, kamu lebih laku dijual. Ya, secara komunikasi, secara looknya ya. Jadi saya lebih di belakang istri saya. Nah, ini gini Mas, menjawab soal pertanyaan netizen juga, mohon maaf Mas, kita agak sensitif nih.
seorang wanita influencer biasanya seorang suami itu harus punya mental yang baja. Artinya adalah nggak mungkin seorang pluk-pluk, mohon maaf ya, DMK atau apakah yang mencoba genit dengan Mbak Pluk. Bagaimana jalannya? Nah, DM itu Mas Bro. Ya, Jadi, gitu, Pak, ya. jadi kenapa engagement wanita lebih gampang dari laki-laki? Betul, Pak. Nah, itu betul. salah satunya lah. Seorang suami harus di saat mengizinkan istrinya untuk berkonten kreator sosial media, ya godaannya. Intinya memang harus saling terbuka ya. Pertama itu. Kalau ngomong DM ratusan wis toh. Mulai sing say hello kenalan bla 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 ya. Ya, paham. Mbak Pluk-Pluknya pernah nanggepin itu seperti apa, Mbak? Ada sejauh apa orang yang coba ini kadang-kadang netizen ini mancing berhadiah lah, tapi kan semua tergantung talentnya gitu. Tergantung seorang konten kreator. Pernah sejauh apa sih Mbak ngerayu sampean lah, kok iming-imingnya apa? Jadi kalau saya itu di rumah tangga, menurut saya suami saya yang paling istimewa. Wih, mantap. Iya. Karena begini, sosial media itu menurut saya hanya sebuah hiburan, platform untuk saya mencari cuan. Dan saya kembali dunia nyataku ya adalah suami dan anak-anak. Jadi tidak ada seganteng apapun, sebanyak apapun uang orang di luar sana. Pengertiannya pernah di DM atau dirayu sejauh apa? Pernah sampai mau bisnis juga, bisnis bareng, ya. Tapi saya tidak pernah menanggapi itu semua. Keren. Ini salah satu contoh untuk sekian banyak teman-teman netizen atau konten kreator di luar sana yang kadang-kadang kan beberapa hal juga banyak kasus Mas Bos gara-gara gift yang berapa hari atau 1 bulan yang lalu berupa gift akhirnya ketemuan dan akhirnya yang kalau balas daerah Jawa Tengah itu yang akhirnya berujung tidak bagus. Itu di situ. Ini salah satu komunikasi yang bagus antara suami istri bermain di sosial media, dukungan penuh tapi kepercayaan oleh sang suami dijaga penuh oleh Mbak Pluk-Pluk. Mas Bos mungkin ada pertanyaan lagi buat suami istri. Nah, untuk pertanyaan untuk suaminya, Pak. Itu asal mulai piye, Mas? Sok ketemu Mbak Pluk-Pluk dan saiki posisi sampean sebelum menjadi atau ya sebelum terkenal lah atau punya nama atau belum bisa apa cinta pertama nih Mas. Lihat media sosial. Ketemu nggak sengaja. Pasti kan netizen pasti bertanya-tanya, Pak. Ketemu di mana yo? Amit, Bang. Loh kok gelem wonge kok lemu yo, awakmu ganteng. Nah, pasti kan banyak bertanya gitu. Nah, Ojo salah. Banyak yang body shaming, Aku bisa ayu. Yo, udah si ayu. Kali ketemu Mbak Pluk-Pluk. Berat badannya 55. Istimewa. Dari 90 kilo. Yo kok saiki ketemu kamu apa tambah gede, Mas? Ya. Nanti cocok ya, subur ya. Gimana, Pak? Balik ke topik dulu, Lis. Ya. Kenalmu nih yang di Mas. Iya. Opo nih sosial media, apakah mohon maaf tetangga atau dijodohkan orang tua? Atau pekgo, masalahnya banyak netizen ngomong, kok sakno rek bojone koyo tertekan padahal happy enjoy. Iya, Pak. Mbak Pluk-Pluk opo ora embek kuwi remek kuwi tinde Mbak Pluk ngek. Nah, itu juga banyak netizen yang mempunyai pemikiran liar gitu. Kok kenalnya pertama dia? Pertama ketemu ya sudah lama karena memang adik kelas ya. Tapi enggak pernah ketemu. Enggak pernah ketemu sampai pada titik kita mulai bisnis bareng. Bisnis bareng yang jatuh cinta itu ibuku. Bisa loh. Jadi saya kenalkan, kita partner bisnis kecil-kecilan. Itu saya kenalkan sama ibuku. Yang jatuh cinta adalah ibuku. Jadi saya itu punya titik lelah waktu itu karena saya memang dari muda sudah bekerja pakai. Jadi penyanyi, terus catering. Penyanyi? Iya, jadi malam nyanyi, pagi catering. Terus kadang-kadang makelaran tanah. Kayak gitu. Jadi semua tak lakoni. Semua aku kerjakan. Nah, jadi di titik saya itu memang untuk cowokku apa sih? Kayak gitu. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Keren. Nah, jatuh bangun. Habis itu terus saya bilang sama ibu saya, dia adalah orang yang tidak punya. Suami saya masih punya utang 1,2 M. Dan ibu saya bilang, ya nggak apa-apa. Jadi saya punya prinsip, jika ibu saya iya, saya akan iya. Gitu.
Doa restu orang tua itu paling penting. Oh ya, masih punya surga. Ya, Ibaratnya kan betul, Pak. kalau orang anak itu masih Ya. punya surga, ibaratnya artinya ibu gitu kan, itu luar biasa. Doa restu, Pak. Gitu. Kalau Bapak Bluk mau, tapi orang tua nggak setuju, buat apa, Pak? Oh, udah bisa, Mas. Rezeki itu dari orang tua, Pak. Betul sekali, Mas Bos. Iya. Terus Mbak, dengar kabar nih, dengar kabar ya. Kita nanti bahas lah yang mundur ke belakang. Dengar kabar itu kok Mbak Pluk bisa memfasilitasi anak-anak, akhirnya mereka menjadi dan mempunyai penghasilan yang luar biasa. Kita bahas nantinya itu. Ya. Saya mau minta tolong jawab Mbak Tutut, Mbak Pluk punya nggak dulu dalam perjalanan dengan suami punya titik terendah, Mbak Pluk bisa terendah atau apapun, dihina atau diledek orang atau diejek, dicemooh? Ada. Jadi suami saya itu ada sebuah pertemanan lah ya. Terus ada support, bantuan, beras. Suami saya punya temen mau jual beras bantuan itu lewat saya. Saya hanya untung 25.000. Itu difitnah sampai saya di titik hancur gara-gara uang 25.000 itu. Titik terendah itu. Ya, saya digeruduk uang, dicemooh orang, dinilai hampir di masa karena gara-gara bantuan. Ya, jadi difitnah bahwa itu yang menjual suami saya. Padahal teman suami saya melalui saya. Proses yang luar biasa sih, Mas Bos. Iya. Kalau makanya cerita titik terendah Pak, Iya. saya pernah hanya untuk makan satu hari saja saya harus cari buah pepaya, harus cari daun-daun Ramban bahasanya. Iya. Itu titik terendah saya ketika saya memang benar-benar tidak punya pekerjaan di Jember. Itu sudah rumah tangga. Sudah anak 2. Jadi posisi kalau di desa itu ya Pak Bos, kalau melahirkan kan ada tetangga yang bawa beras. Iya. Hanya itu. Jadi satu timba cat itu tak timbun buat makan berbulan-bulan. Jadi saya harus memanage keuangan dengan tidak ada pemasukan. Saya harus mengeluarkan uang 5.000 hanya untuk lauk aja. Jadi suami saya dengan anak saya yang besar, kalau sore itu keluar ke sawah cari sayuran. Jadi 5.000 itu beli kerupuk. Terendah. Ya. Ini harus didengarkan sih oleh teman-teman netizen penghujat Mbak Pluk ya. Mohon maaf, sorry. Dengarkan baik-baik. Proses itu panjang yang akhirnya menghasilkan mungkin belum besar Mbak Pluk, tapi sudah luar biasa menurut saya karena ya kembali lagi tadi pertanyaan yang harus saya sambung dan akhirnya bisa memfasilitasi beberapa anak-anak konten kreator yang akhirnya mempunyai penghasilan yang cukup, Mas Bos. Iya, betul, Pak. Yang layak itu Iya. sangat luar biasa. Dan ini mungkin ide-idenya bisa kita kupas nih, Mas Bos. Di akhir, Pak. Oke. Itu di situ. Ah. Ada pertanyaan, Mas Bos, untuk masalah yang anak-anak didikan tadi, monggo silakan. Kalau anak didikan nanti kita bahas di akhir cerita aja, Pak. Oke. Ini penonton ini kan sudah mulai udah mulai tahu, udah mulai mendengar, Pak. Oke. Dengan gorengan sampean, Mbak Bubul bakal naik, Pak. Di ring tinju, Pak. Nah, itu gimana itu, Pak ya? Gini. Banyak bilang toh, wah, nggak bakal berani. Mbak Bubul dan sebagainya, Pak. Itu, Pak. Itu gimana, Pak? Tanggapan sampean, Jadi Pak. gini, Ya. suatu ketika saya live Ya. dengan seorang istrinya jenderal, ya, namanya Sampita. Dia ingin banget main di JBRX, gelem lah ibaratnya gitu. Lah kebetulan Mbak Pluk pas masuk juga, aku ngomong, "Woi gelem gas wes," gitu. Gitu, Lah, Pak, ya? ya ini rame. Apakah akan terjadi seorang bojone Wito Sampita dengan Pluk? Aku nawarin dong. Pertama kali inggrang-ingring, ini orang tak telepon, "Mbak Pluk, gimana? Gas wes pakai?" Oke. Loh, pertanyaannya di sini ada masalah nanti berat badan yang dipertanyakan oleh bojone Sampita. Ya. Kan gitu. Pak, nek Mbak Pluk gelem ning 70 kilo, gas wis. Tapi nek 70 kilo Mbak Pluk apa ora ini cili? Iya, Pak. Sedek lah si Iya. CC itu, si Asri lah. Dalam arti enggak diambil hati sama Pluk, tapi dia intinya nek CC emang niat pengen, aku siap. Gitu, Pak, ya? Gitu. Siap. Lah, tanggapannya jenengan Mbak Pluk. Dengan adanya JBRX volume 3 yang punya fresh dalam arti
dengan konsep yang baru ini akan menandingkan influencer. Kebetulan yang ditunjuk adalah saya sebagai penata tanding untuk bisa menampilkan wanita untuk match, gitu kan? Yes. Nah, kebetulan ada CC dan ada Asri, itu ada Mbak Plupluk. Seserius apa dan kepengen sejauh apa jenengan untuk bisa tampil di ring JBRX volume 3? Saya akan berlatih dan menurunkan berat badan saya. Wani nggak? Banyak netizen, Pak, wani Pak, dan sebagainya, Pak. Nah, gimana Mbak penangkapan sampean untuk menangkapi netizen ini? Apakah wani? Apakah 90% bakal naik nih, Pak? Lu wani dong kalau Deal, Pak. Kalau saya, karena perintah dari pimpinan JBRX, dari promotor di volume 3 harus ada wanita yang match atau yang tanding, saya akan usahakan gitu. Minimal kalau toh kita berharap jadi ya, dan bukan, kalau setahu Astri itu mentalnya kenceng, Mas, bukan mental wanita pada dasar. Sama juga Plupluk juga gitu. Makanya ini kalau dijadikan match, salah satu hal yang cukup menyedot perhatian penonton nanti di JBRX volume 3. Makanya ini kita sedang upayakan. Tapi harus ada di volume 3 match wanita. Itu Mas Bo. Wajib, Pak. Oke. Moga ada pertanyaan buat Mbak Plupluk, Mas Bo. Nah, oke, kalau jika naik nih persiapan apa Mbak sampean, dan persiapan sampean Mas sebagai seorang suami, ojo lah atau gimana? Sakno Pak, masa bojoku dikepuk ya Pak? Nah itu gimana respon sampean Mas sebagai istri Mas, sebagai suami? Gak ngomong tok iki ya. Oh ngono Mas yo. Ngomong tok. Permintaan 70 tak ACC. Karena piye wo? Mbak Plupluk pernah di BB 55. Menurunkan 70 itu bukan hal yang susah. Betul. Tapi yang penting gak ngomong tok lo ya. Tapi lek ini hanya sebuah tantangan sing elek gak mungkin iso. Ya, engko sia-sia demudon ya. Iya, Pak. Iya, betul Pak, betul Pak. Bodoh karo bae sampai tak support, aku tak support. Kono ACC aku tak ACC. Luar biasa Pak. Luar biasa. 1000% Pak dukungan suaminya Pak. Mantap Pak. Luar biasa. Kono Pak Astri ku. Piye. Wani tenan apa ora ngono kan. Terkonfirmasi sama saya 2 kali live, itu emang mau aku Pak, mau gitu loh. Ya, karena berarti aku ya mau kan ngono ya. Iya. Yo aja sampe lancang kok yo duta gemo Indonesia. Wah. Duta gemo Indonesia mpu tanpa kasur gitu pluk. Wah, iya. Bangsaku. Kata suara saya sentek Pak. Mbak, kita ngombe dhisik Mbak. Kita ngombe dhisik. Iki Villagen drink Mas Bro. Saya sudah minum. Nggih Pak. Siap. Kita monggo. Nggih, iki sponsor kita Pak. Ini salah satu minuman yang membuat kulit kita halus. Ini bukan cuma minyi-minyi loh Mas. Ini memang luar biasa. Pakai. Beri ya rasanya. Kok rumah sana? Ini minuman aku sudah hampir 1 tahun. Lupa Pak. Minum ini. Oh, ternyata custom. Delok entar, Loh. Pak ya. Sekarang saya itu kan gemoy. Ya. Tapi putih Mbak sampai. Tapi dalam lipatanku gak enek. Gak ada yang belang-belang kayak ulah weleng gak ono, ulah-weleng, Pak. abu kerak ono. Apa wong wedok ya kudu merusuh. Glowing. Glowing Pak. Wong kan itu kupingnya itu. Rokok monggo Mas Bro. Lah, kanca-kanca wong itu. Harus. Harus Villagen. Siap. Mbak, mau menanyakan lagi tadi mengenai kita, oke lah, untuk mengenai Mbak Plupluk kita jembatani, tetap kita seriusi dengan bojone Sampita. Ya, aku salut sih sama jenengan yang akhirnya bisa membantu memonetisasi anak-anak konten kreator. Banyaklah suara yang tumbang, seminar kok bayar, seminar kok ngene. Kadang-kadang mereka kurang wawasan atau kurang paham. Seorang mentor atau pendidik itu ilmunya mah, kebetulan Plupluk itu setahu saya tidak menjual ilmu itu, tapi memfasilitasi. Iya. Setahu saya fasilitas kan banyak, ada yang namanya sebagainya. Ini mohon maaf ya, ini kabar miring biar dikanter dan klarifikasi bahwa yang terjadi seperti apa sih? Kok ada seminar tapi kan yang di-hire oleh Mbak Plupluk dan Mas Plupluk ini mohon maaf nih, pada jadi semua. Ada hasil yang pasti, bukan hanya omong-omong seperti omongannya netizen. Jadi apa Plupluk manajemen? Monggo dijawab. Jadi Plupluk manajemen itu terbentuk bukan dibentuk. Terbentuk. Jadi saya itu kalau berhasil, suami saya terutama, kalau berhasil melakukan sesuatu, kita tidak mau sendirian. Setuju. Gitu. Kita pernah mengolah sampah dan itu saya tularkan ke masyarakat luas di sekitar saya, bahkan di affiliate ini juga. Saya tularkan ke ibu-ibu terutama. Jadi ibu-ibu ojo cuma scroll TikTok ataupun platform lain yang tidak dapat uang. Nah, itu ide konsep dari mana Mbak? Kok tahu-tahu udah
punya ide bikin konsep manajemen dan mengumpulkan begitu banyak ibu-ibu. Ini termasuk kalau saya bilang termasuk ini Mas Bos. Ini terbentuk, bukan membentuk. Ya. Jadi karena komunitas mungkin gitu kan. Tapi bagus juga Mas Bos. Kok bisa akhirnya walaupun terbentuk kok punya ide itu Ya. masing-masing. Setidaknya ini kan membuat ini, Pak. Ya kalau bilang mengurangi angka pengangguran, Pak. Oh, ya, ya, nanti ya, itu ya, yang ya, pertama, ya, ya, kedua ya. membudayakan ibu-ibu lah untuk mencari uang supaya tidak minta-minta suaminya dan belajar mandiri. Atau tujuannya seperti itu, Pak, kalau saya nangkap, Pak. Tapi hebat juga, Pak. Nah, konsep ini mulai kapan, Pak? Sampai punya konsep, aku tak bikin konsep seperti ini, manajemen atau manajemen bambu peluk untuk anak-anak ibu-ibu untuk memberdayakan untuk mencari uang di dunia TikTok itu, Pak. Itu konsep dari mana itu? Pak suami ini. Oh, itu yang buat konsep dia. Iya, Mas. Saya adalah sebenarnya lebih tepatnya Dalangnya, Mas. manusia di balik layar. Wah. Nah, itu loh, Pak. Saya itu lebih tepatnya manusia di balik layar. Mulai dulu awal-awal mengkonsep istri saya sendiri sebagai duta Gemo Indonesia waktu itu ya. Pada akhirnya dengan keberhasilannya saya merasa juga prihatin dengan kondisi di kampung. Kondisi di kampung dengan minim pekerjaan. Ya, minim lapangan pekerjaan. Pada akhirnya mulai dari orang-orang terdekat kita coba ajak, karena kita sudah berhasil nih ya, sudah berhasil dengan angka yang menurut saya jauh di atas UMK. Gratis loh ya, gratis loh ya. Mulai saya ngajarin orang-orang terdekat, sampai akhirnya saya kepikiran untuk ya apa ya kalau kita buka kelas kita 10 orang pertama. Salah satunya Ebi Bule Jawa. Oh, Bule Jawa. Tahu. Yang orangnya itu bule tapi ngomongnya Madura itu ya. Itu salah satu Jawa Timur influence juga itu keren sih. Tahu. Itu sampai akhirnya saat ini Pluk-Pluk ini saya bentuk menjadi Pluk-Pluk manajemen ya. Anggota kami kalau dibilang yang aktif saat ini sudah 70 orang. Wih, banyak loh, Pak. 70 orang. Hebat loh, Pak. Ya. Wah, hati masuk, Pak. Monggo, Pak. Pluk-Pluk manajemen apa gitu. Jangan enggak memenuhi syarat saya. 70 orang ini hampir rata-rata mak-mak memang ya. Karena fokus saya memang pemberdayaan. Aku juga dasar berarti gitu. Ya. Mak-mak. Dan alhamdulillahnya sekarang dari pencapaian mereka rata-rata kalau diukuran di desa 1 bulan 20 juta, 1 bulan 50 juta itu kan luar biasa. Ya. Mereka bisa membuktikan benar-benar dari desa paling pinggir di Jember mereka bisa berpenghasilan sampai puluhan juta dalam 1 bulan. Dan itu real. Makanya kalau apresiasi, Pak. Ini untuk netizen yang mungkin beranggapan seperti itu ya. Kalau saya ngomong silahkan. Mau ngomong tentang apapun kami berbayar dan lain-lain ya. Kenyataannya udah butuh duit ya. Tapi terkonfirmasi monggo kami undang ke Jember ke Pluk-Pluk manajemen. Kita sudah punya base camp yang luasnya hampir 100 meter persegi untuk teman-teman konten di sana dan mereka semua berpenghasilan. Bisa terkonfirmasi dan benar-benar kalau saya ngomong di sini mungkin nggak percaya. Boleh datang ke Pluk-Pluk manajemen, di sana ada mak-mak yang punya penghasilan mereka Ebi bisa beli Pajero. Wah, biasa, Pak ya. Ada yang namanya Arvino bisa beli ras dari hasil konten beberapa bulan. Bukan hitungan tahun loh ya. Bukan hitungan bulan. Beberapa bulan. Dengarkan baik-baik para pembenci Pluk-Pluk manajemen. Dengarkan baik-baik. Dan ini Pak, kayak saya tambahkan ya. Iya, gimana? Waktu saya mengadakan seminar kenapa berbayar? Kalau saya gratis, saya tidak akan punya kuota untuk membatasi. Satu. Kedua, kalau wis hitungan uang, orang itu pasti akan lebih beneran. Oh, aku bayar nih. Aku balik modal. Paham. Oh, gitu. Dan saya support sampel seharga pendaftaran. Support sampel produk seharga pendaftaran. Jadi kalau dikalkulasi hitung-hitungan kalkulator ini ya, gratis ilmunya. Oh, kalau saya enggak, jawabnya enggak kayak gitu. Ini bertentangan dengan saya. Ini dengarkan baik-baik. Mengadakan kelas atau seminar. Oke ya. Itu butuh yang namanya tempat. Iya. Butuh mentor bintang tamu. Itu enggak sedikit, tempatnya aja udah mahal. Dengan angka segitu menurut saya, itu sangat worth it. Berarti ilmu gratis dong. Kan gitu? Iya, itu. Gratis. Terus Pak Kek, dari sisa uang seminar itu bukan Pluk-Pluk loh yang makan. Bukan Pluk-Pluk. Masuk kas Pluk-Pluk manajemen senilai 21 juta dan dijadikan base camp. Sampel lagi, ada sampel yang
mungkin nggak masuk akal ya nilai dengan angka. Ya, sebenarnya gini, saya udah tahu Mbak, angka kelasnya tuh sangat murah sekali. Tapi dibahas dengan netizen yang kadang-kadang mereka tuh sok tahu, paham nggak? Kalau aku sendiri dengan angka, mohon maaf ya, receh segitu ya, tempatnya piro, bintang tamunya ngundang, dan sebagainya. Nah terus isi kepalanya pluk-pluk karo bojone yang menyampaikan ini gratis loh, kamu dapat sampel itu aja. Jadi ini apa ya? Salah satunya adalah klarifikasi positif buat teman-teman netizen itu loh Mbak, untuk seorang Mbak. Bukan saya walah Pak Tekek pinter wae ngundangnya pluk-pluk karo bojone akhirnya enggak, kita rasional aja. Kita sama-sama berhitung itu sih menurut saya. Gitu Mas Bo. Jadi menurut saya seorang pluk-pluk dan suaminya itu saya bilang salah satu apa ya? Dibilang entrepreneur ya oke lah bisa masuk, tapi penggagas ide. Dia pinter ngambilnya adalah circle terdekat dulu. Betul. Circle terdekat, begitu dilihat bagus, menjangkau yang agak luas lagi. Terus, mohon maaf Mbak Pluk, ini bagi pembenci Pluk lagi. Yes. Kemarin dengar kabar, manajemen bekerja dengan ada komunitas atau apa namanya Sakira Mas Bos. Itu namanya Sakira Peduli atau apa itu menyumbangkan yang kemarin Semeru ya? Iya. Itu gimana Mbak? Keren Mas Bos. Sebelum menginjak ke permasalahan topik tadi Pak Tekek, oh ya kita ini kan sudah disupport Pak. Oh ya, kita sekarang posisi Lumajang. Iya, tempatnya di Hotel Gajah Mada. Di pokoknya nggak jauh dari alun-alun. Itu sangat luar biasa. Dan terima kasih juga buat Hotel Gajah Mada udah mensupport tempat podcastnya J-Break Promotion di podcast ini. Terima kasih banget udah memberi fasilitas yang luar biasa. Matur suwun Pak ya. Keren Pak, ini juga bagus lah, kalau bagus nyaman Pak. Tahu di Lumajang ternyata ada hotel sekeren ini. Wah, itu Pak ya. Koyo pakai koyo aku arep pengin. Wah, ini Pak Dek. Rekomendasi sih saya Jor di Jakarta juga akhirnya mendarat di Lumajang, dapat tempat tidur ini sangat recommended banget. Buat kalian yang pengen nginep di Kota Lumajang, jangan lupa mampir di Hotel Gajah Mada, dijamin fasilitasnya, pelayannya terbaik Pak Tekek. Ya betul, setuju. Kita kembali ke tadi. Oke, siap. Monggo Mbak, dijawab yang mengenai bantuan yang sempat digerakkan oleh tim manajemen klub bekerjasama dengan Sakira. Sangat luar biasa gitu loh. Gercepnya luar biasa menurut saya. Iya, jadi apa ya? Kami ya ini Komunitas lebih ringkas lagi ya. Kami memang sebenarnya tidak membatasi dengan siapapun. Memang saat ini Sakira Lumajang itu keren ya. Tapi Pluk manajemen itu juga ikut andil dalam hal-hal sosial. Wah, keren. Mengingat tim kami, anak-anak yang sudah kami didik, mereka sudah punya penghasilan. Alangkah baiknya jika mereka berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Contohnya saat ini memang di Semeru. Nah, kebetulan kita juga kolaborasi dengan Sakira ya. Kita sumbangkan sesuai kemampuan kami. Ya entah itu ada baju-baju, ada sembako dan lain-lain ya. Kita ikut langsung turun ke lokasi. Jadi ke lokasi loh ya. Jadi di Pluk manajemen itu kan kalau jadi affiliate dapat sampel toh Pak kayak. Iya. Sampel bisnis gitu. Itu tak suruh ngumpulkan anak-anak. Jadi tak sumbangkan ke sana. Kemarin alhamdulillahnya bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Karena berkat Sakira Lumajang juga, karena yang punya data. Oh, luar biasa. Wah, keren. Ya semoga aja ide-ide, kreativitas, cara Mbak Pluk itu bisa menular ke orang-orang yang lain. Iya, wajib Pak. Salah satunya gini loh, ada petua itu gitu. Kamu rugi menjadi pembenci. Karena yang kamu benci itu udah menjadi orang yang luar biasa, sedangkan kamu belum apa-apa. Iya. Satu itu juga pakai tujuan saya bersosial media adalah saya itu pernah punya pengalaman dengan badan saya yang gemoy. Pasti dengan bullying, ya kan, body shaming kayak gitu. Saya mengajarkan semua teman-teman yang ada di sosial media, ketika kamu berat badanmu oversize, pede aja, ya kan. Aku kalau ngomong Pak kayak ya, kalau kamu nggak pede dengan keadaan badanmu, kamu diet. Ya kan, kalau nggak mampu diet, ya kamu harus pede. Percaya diri itu penting. Iya, betul Pak. Kita makan nggak ikut orang, jalan kaki juga nggak ikut gendong orang, ngapain malu? Ini quote-nya pakai bahasa Jawa lebih keren. Oh nggak apa-apa, orang apa-apa. Kita juga kan di sini kan JBRE itu tidak harus Indonesia. Bener sih. Nggak apa-apa.
Ya. Bebas sih. Lah kalau ada, lah enek wong mbuli awake dhewe, kon iku lemu mangan tok. Lah cangkem iki digawe mangan, digawe rasa-rasa. Pancang. Kuwi sing ngomong celutak kan ngono. Pak, Ini bisa. ngeri. Ini tagline-nya pluk-pluk yang Iya, betul, Pak. Lancang. Pancang. Iya, tagline Pak, seperti itu. So, Oke. Buat para netizen atau para ibu-ibu yang pengen belajar jadi konten influencer biar dapat afiliator yang bisa mendapatkan penghasilan diri dan belajar mandiri, yuk monggo bisa bergabung ke Mbak Pupluk Manajemen, nanti bisa DM di TikToknya atau di media sosial Mbak Pupluk. Sharing-sharing lah gitu. Aku nggak ada uang Mbak, dah monggo nggak apa-apa, terbuka gitu. Sharing ke Mbak Pupluk, dalam arti bisa di DM atau apa, bisa kok. Yang kalian yang nggak punya uang tapi punya skill untuk keberanian, keinginan. Yang penting semangat. Nah, Semangat, punya semangat. uang tapi semangat kalau nggak percuma kan, Mbak. Iya. Nah, itu loh Pak. Tapi kembali Mbak Pupluk gimana? Mbak Pupluk pernah nggak ada orang yang Mbak, aku nggak ada duit Mbak, aku pingin oleh duit. Nah itu pernah terjadi nggak di tempat? Pernah juga, saya bilang. Foto-foto Pak. Jadi kadang-kadang tuh aku pengen gabung tapi nggak punya uang. Saya bilang, kamu ngonteno dulu. Karena masalah terbesar konten kreator pemula itu adalah nervous di depan kamera dan males. dan males. Konsisten itu penting. Ya. Jadi kalau ini ngomong bisnis ya. Kalau bisnis offline kita harus cari tempat strategis dan kita dilalu-lalangin orang. Betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau bisnis online kita harus yang lalu-lalang. Aktif. Betul. Konsistensi itu penting. Betul Pak. Kalau ada yang datang ke rumah, aku tapi tidak pede di kamera, pulang. Mulio, gak usah melu gabung-gabung, gak usah. Mulai. Ya pengajar Mas. Iya. Pengajar. Jadi Pluk-Pluk ini, Mbak Pluk-Pluk ini bagi saya bukan hanya seorang mentor yang bisa memberikan pengalaman ilmunya, tapi pengajar juga. Bukan keras ya, lebih ketegas karena niatnya adalah mendidik, bukan menghardik. Itu yang kadang-kadang orang-orang yang salah paham. Alah Pluk-Pluk kadang-kadang cakap ini. Belum kenal sih, belum ketemu sih. Saya tuh Sawang punya Sinawang, bayaran Pak. kok, pakai. Saya punya bayaran. Saya sama suami ini punya bayaran. Ketika mengajari teman-teman ya yang konsisten, bayaran kita itu apa? Beras. Mbak Pluk, Pak Pluk, aku entuk 1 juta Keberhasilan sedina. kan, luar biasa. Aku 1 bulan ini dapat 20 juta Mbak Pluk. Oh itu Mbak mahal. Pluk, Kesenangan. mobilku Hebat Pak. wes iso afiliatku sudah bisa buat nyicil mobil. Itu hal yang paling luar biasa, udah membayar segalanya. Ini keren Mas Bos. Kita Hebat, apresiasi Mbak Pluk sama suaminya. Nah, gitu Mas Bos. Ya, gimana, Pak? Ini segmennya sudah kelihatannya, durasinya sudah cukup. Jadi kita doakan Mbak Pluk dan suami terus menjadi pondasi buat anak-anak afiliator, mengeluarkan ide-ide yang luar biasanya. Amin. Kita tunggu nanti di JBRI volume 3. Ya, oke. Agar juga sama-sama konsisten. Apakah jangan cuma ngomong doang karena ditunggu sama netizen ya Mas ya. Ya. Di Indonesia. Pokoknya sukses buat Mbak Pluk. Silakan close Bos. Sukses juga buat manajemen Mbak Pupluk Manajemen dan sukses juga buat para pengikut sampean yang sudah bergabung di manajemen ya dan bisa menghidupkan Afiliator. ekonomi lokal. Oke Mbak Pupluk, kita sebelum mengakhiri nih Yes. kasih kata-kata untuk penantang sampean yang akan naik di atas ring JBRI Promotion volume ketiga. Dan pertama kali ini Pak dengan konsep volume ketiga JBRI ini dengan suasana kita konsep berbeda. Betul. Kita naikkan wanita atau Betul. cewek influencer naik dan ini pertama kali ini influencer Ya. terutama Mbak Pupluk. Gimana Mbak Pupluk dengan sampean? Kasih. Monggo. Untuk bagi yang sampean call out atau call out sampean. Ya. Ya. Ora usah omong tok, ayo naik timbangane Gur. Omong wis karuan diselesaikan ndek ring. Gak ada masalahnya apa kok diselesaikan? Yo gak ana, pokoknya menggaring. Menggaring. Gas wis. Ajar. Yang lawan Mbak Pluk nanti kita akan yang pertama tingkat influencer atau orang biasa yang naik ring. Gas. Pak, jika ada Pak yang menantang Mbak Pupluk nih, selain istri Sampita gimana Pak? Oh gas. Tanggapan Mbak Pupluk gimana? Gas. Gas, ayo, monggo. Piye bentuke, piye uangnya pokoknya gas. Senggol di akun media Mbak Pupluk kalau pengen naik ya rek. Senggol, Mbak Pupluk aku ini nih, gas, aman, oke?
Siap disenggol orang kira guling. Ya. Oke, sekian podcast dari Jebrek Promotion. Saksikan terus, Rek. Jangan lupa ya di like dan subscribe channel akun YouTube-nya Jebrek Promotion. Saksikan terus siapa lagi bintang tamu yang kita akan hadirkan untuk dinaik di atas ring Jebrek Promotion volume ketiga. Sampai ketemu lagi. Yuk.